Oke, jadi biasanya laptop gaming itu tebel, berat, desainnya nggak low profile banget dengan fitur RGB-nya, nggak portable lah. Tapi gimana kalau misalkan ada laptop gaming yang high performance dengan dimensi yang ringan dan juga tipis? Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Legion Slim 7i. Sesuai dengan namanya, Lenovo Legion berarti ini adalah laptop gaming dari Lenovo. Tapi yang unik ada kata slim di situ, yang berarti ini adalah laptop gaming super tipis dari Lenovo. Biasanya laptop gaming itu memiliki bobot di atas 2 kg dengan ketebalan yang juga di atas 2 cm. Tapi Lenovo Legion ini memiliki bobot di bawah 2 kg, lebih tepatnya 1,86 kg. Ringan banget dan dia juga memiliki ketebalan di bawah 2 cm, lebih tepatnya 1,79 cm. Dan ini adalah laptop gaming paling tipis yang pernah saya review. Dari tadi kita ngomong laptop gaming, emang spesifikasinya segaming apa sih? Jadi Legion Slim 7i ini menggunakan prosesor Intel Core i7 10870H, bukan seri U atau ultra low power, tapi H atau high performance. Dan kalau secara kasta ya, 10870H ini masih di atasnya Core i7 10850H dengan 8 core 16 thread. Kemudian untuk graphic card-nya menggunakan Nvidia RTX 2060 6GB GDDR6 Max-Q, bukan yang full power. Karena kayaknya emang nggak mungkin kalau masukin RTX 2060 ke form factor yang setipis ini. Nanti airflow-nya nggak optimal, jadi bisa throttling kemana-mana. Untuk memori RAM-nya dual channel dengan kapasitas mentok rata kanan untuk sebuah laptop gaming yang tipis, 32GB DDR4 dengan speed 2933 MHz. 16GB-nya onboard dan 16GB ada di slot. Jadi di atas kertas kalau misalkan kalian pengen upgrade RAM lagi, bisa tinggal ganti aja yang ada di slot 16GB tadi ke kapasitas yang lebih besar. Contohnya 32GB berarti total 48GB dual channel. Tapi menurut saya udahlah ya, nggak usah di upgrade karena 32GB di laptop itu udah gede banget. Terus untuk SSD-nya pakai SSD NVMe Gen 3 yang punya speed sekitar 3000 Mbps dengan kapasitasnya yang juga gede banget, 1 TB. Selain itu juga masih ada satu slot SSD NVMe lagi kalau misalkan kalian pengen tambah storage. Dan menurut saya dengan size game yang sekarang mulai besar-besar, 1 TB memang sepertinya kurang ya. Jadi kalau misalkan udah penuh, kalian bisa manfaatkan satu slot NVMe yang kosong tadi. Jadi kalau dari segi spesifikasi, bisa saya bilang Lenovo Legion Slim 7i ini adalah spesifikasi mentok rata kanan untuk sebuah laptop dengan form factor setipis ini. Mungkin ketika rapat ya bagian research and development, bosnya bilang, udahlah pakai spesifikasi mentok rata kanan, pokoknya nyaman untuk dipakai dan nggak throttling. Jadi kalau misalkan ada RTX 3060 versi Max-Q, mungkin bakalan dimasukkan di Lenovo Legion Slim 7i generasi berikutnya. Tapi biasanya untuk penyakit laptop tipis, entah itu kelas ultrabook, bisnis, ataupun gaming, penyakitnya itu ada di sistem coolingnya. Karena laptop tipis nggak punya banyak ruang untuk airflow. Airflow di laptop itu ibaratnya kayak bangunan yang plafonnya tinggi atau rendah. Jadi kalau misalkan plafonnya rendah, kalau misalkan kita masuk ke bangunan tersebut, biasanya akan agak-agak gerah karena airflow-nya kurang optimal. Tapi kalau misalkan kita masuk ke bangunan yang plafonnya tinggi, itu pasti sejuk. Contohnya adalah di masjid yang plafonnya tinggi-tinggi, apalagi kalau kena ubinnya ya. Waduh, bisa sejuk banget. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Lenovo Legion Slim 7i dengan plafon yang rendah atau dimensi yang tipis ini mampu menaklukkan panas dari Intel Core i7 10870H dan juga RTX 2060 Max-Q? Jawabannya bisa. Pertama kita tes dulu menggunakan TimeSpace Stress Test untuk melihat apakah dia lolos uji stress test. Dan hasilnya lolos dengan skor 97,7%. Gila banget untuk sebuah laptop tipis. Lanjut untuk tes temperatur CPU-nya. Kita coba stress loop di Cinebench R15 sebanyak 10 kali dan untuk average temperaturnya ada di 74 derajat Celcius. Walaupun kadang spike atau nyolong-nyolong di 95 derajat Celcius, tapi dia nggak konstan. Untuk sebuah laptop gaming yang plafonnya rendah atau dimensinya tipis, menurut saya dingin banget. Jadi kalau diibaratkan ruangan, ya pakai AC gitulah. Dan Lenovo Legion Slim 7i ini AC-nya atau sistem coolingnya, dia menggunakan sistem cooling terbaru dari Lenovo yang namanya Legion Cold Front 2.0. yang memang terlihat sangat serius dalam pengerjaannya. Jadi ada dual fan dengan dual heat pipe yang panjang-panjang, serta blocking cooling thermal yang terlihat menutupi bagian CPU dan juga GPU. Dan penyakitnya laptop tipis biasanya powernya di limit. Kenapa di limit? Karena biar tidak overheat. Kalau overheat biasanya performanya menurun. Dan hal itu tidak terjadi di Lenovo Slim 7i ini. Nggak ada limit-limitan, gas terus.
Jadi pertama kita coba di Sensebench R15 sebanyak 10 kali dengan skenario rata kanan. Jadi di Lenovo Vintage-nya di mode performance, kondisi laptopnya juga dicas. Skornya stabil di kisaran 1500 poin dan di running ke-4 sampai ke-9-nya bahkan bisa tembus 1600 poin. Di mode balance dengan kondisi laptop tidak dicas memang ada penurunan performa, tapi ini biasa ya di laptop gaming yang memang butuh dicas agar performanya lebih optimal, dan untuk average poinnya juga masih tinggi, ada di 900-an poin. Lanjut untuk performa editing, jadi kita pakai Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk tes rendering di DKID, dan hasilnya Lenovo Legion Slim 7i ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 14 detik. Lanjut ke Blender, untuk CPU rendernya 3 menit 45 detik, cepat banget. Untuk GPU rendernya ada di 6 menit 13 detik. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG. Untuk grafiknya rata kanan, resolusinya Full HD, dan hasilnya mendapatkan average FPS 100 sampai 120 FPS. Jadi oke banget untuk game first person shooter karena layar dari Lenovo Legion Slim 7i ini ada di 144 Hz refresh rate dengan 3 millisecond response time. Untuk suhu temperatur CPU-nya juga dingin di bawah 90 derajat Celcius, GPU-nya di game PUBG ini di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game Assassin Valhalla, resolusinya ada di Full HD, anti-aliasingnya high, grafik quality-nya very high, dan untuk average FPS-nya mendapatkan 45. Lanjut ke game Cyberpunk dengan resolusi Full HD, ray tracing-nya ada di medium, dan Lenovo Legion Slim 7i mendapatkan average 40 sampai 50 FPS. Nah, di game ini suhu CPU-nya agak anget, jadi agak naik ke atas, di atas 90 derajat Celcius. Jadi intinya kalau dari segi performa, walaupun ini adalah laptop tipis, tapi performanya sadis abis. Sesuai banget dengan tagline-nya Lenovo, yaitu stylish on the outside, savage on the inside. Stylish on the outside. Ini saya setuju banget sih ya, karena desainnya bener-bener stylish abis. Lenovo Legion yang bukan Slim series aja menurut saya itu udah stylish banget, apalagi yang Slim ini. Lebih terlihat stylish ketimbang desain gamingnya. Bahan materialnya menggunakan full aluminium yang terlihat dan juga kerasa premium. Terus di bagian punggung back covernya ada logo Legion yang bisa nyala di bagian logo Legionnya. Di pojok kanan bawah ada logo Lenovo. Jadi bayangkan aja Lenovo Legion 7 tapi versi Slim ini lebih tipis dan lebih ringan, karena secara desain menurut saya sama persis. Terus walaupun tipis, engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan engselnya juga bisa dibuka sejajar dengan keyboard. Jadi Lenovo Legion Slim 7i ini menurut saya masih cocok banget buat kegiatan bisnis, contohnya meeting atau kuliah. Karena desainnya yang low profile, nggak terlalu eye catching ketika digunakan meeting atau kerja kelompok pas kuliah. Terus pas capek pengen hiburan bisa langsung aja buka Steam untuk main game. Jadi segmennya bener-bener multifungsi banget. Nah, kalau untuk editing bisa nggak? Bisa juga. Karena layarnya yang frameless ini sudah menggunakan panel IPS dengan 100% sRGB dengan 300 nits dan 144 Hz refresh rate dengan response time 5 millisecond dan 3 millisecond untuk overdrive. Gila gak ya? Hampir semua alasan orang beli laptop ada di Lenovo Legion Slim 7i ini. Mulai dari editing, gaming, dan juga bisnis. Nah, kalau buat coding atau bikin script enak gak? Ya enak banget lah, karena keyboard dari Lenovo ini di seri mainstreamnya aja udah enak banget. Apalagi di seri high-end-nya ini, Lenovo Slim 7i, dia udah pakai keyboard terbaru dari Lenovo yang namanya Legion True Strike yang menggunakan teknologi soft landing, yang bikin pengalaman ngetik itu jadi lebih satisfying. Terus untuk travel distance-nya juga masih pas walaupun laptop ini tipis dengan travel distance 1,3 mm. Dan buat gaming, semua tombol keyboardnya ini juga sudah memiliki fitur anti ghosting. Tombol panahnya juga besar-besar buat main game atau tabulasi data, dan tentunya keyboardnya juga sudah RGB. Terus untuk touchpad juga lebih lebar sekarang, center dengan spasi, jadi enak untuk browsing tanpa menggunakan mouse karena juga sudah memiliki Windows Precision Driver, dan semua elemen di bagian keyboard ini juga sudah dilapisi dengan coating yang namanya High Abrasion Aluminium Stamping, yang gunanya biar warnanya tahan lama, nggak cepet pudar, apalagi buat user seperti saya yang tangannya cepet banget basah karena keringat. Lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya memiliki kapasitas 71 Wh dan untuk daya tahannya bisa bertahan sekitar 5 jam 40 menit ketika saya coba untuk video playback 1080p. Hybrid modenya on dengan brightness 50%, volume 25%. Dan volume 25% di laptop ini udah enak banget. Kenapa? Karena audionya udah dituning sama Dolby Atmos. Yang suaranya ini kalau dibilang paling imersif, enggak juga sih ya. Cuman untuk sebuah laptop gaming yang tipis, saya ulang lagi ya, laptop gaming yang tipis, saya bilang ini adalah salah satu laptop dengan audio yang tuningnya pas dan enak banget untuk didengar. Oh ya, BTW buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu hybrid mode on di Lenovo, jadi ini adalah fitur yang ada di Lenovo Vintage yang bisa auto switching antara IGP atau Integrated Graphics
cardnya dengan discrete graphic card. Kalau mau baterainya lebih awet bisa pakai mode hybrid on ini. Tapi kalau mau performanya lebih kenceng dan lebih optimal dan ngelock terus di RTX 2060 Max-Q-nya tinggal di off-kan aja. Selain fitur hybrid juga masih banyak banget fitur yang ada di Lenovo Vintage. Salah satunya adalah rapid charge yang bisa ngecas dari 0 ke 50% itu sekitar 30 menit dan 0 ke 100% itu sekitar 1 jam 10 menit. Terus juga ada mode profiles dengan quiet, balance, dan juga performance. Jadi kalau butuh performa tinggi, mungkin lagi gaming atau render, pakai aja mode performance. Tapi kalau ringan-ringan aja, contohnya main Zuma atau main Tetris, pakai quiet aja biar baterainya lebih awet. Untuk shortcut mode ini, kalian bisa juga pakai Fn plus Q. Untuk fitur security-nya juga udah banyak banget. Contohnya seperti privacy shutter yang ada di webcam dan lain-lain. Tapi yang paling saya suka adalah tombol power yang juga menjadi fingerprint. Pertama, saya jarang lihat kalau laptop gaming itu ada fingerprint. Kedua, yang paling saya suka adalah desain tombol powernya. Kalau biasanya indikatornya itu ada di tengah, jadi titik kecil gitu lampunya ya. Nah, di Lenovo Legion Slim 7i ini enggak, lebih mewah. Jadi indikator lampunya ini ada di pinggirannya, kayak ala-ala cincin gitu, yang menurut saya udahlah mewah banget desainnya. Terus dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Intel Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Portnya juga lengkap untuk sebuah laptop gaming yang tipis, dengan di bagian belakang terdapat input power dan 2 buah USB Type-A 3.2. Di sebelah kanan ada 2 buah USB-C Thunderbolt 3 dan di sebelah kiri terdapat full size 4-in-1 card reader dan juga audio jack. Yang absen adalah port RJ45 atau input LAN. Jadi kesimpulannya dengan apa yang saya share tadi, menurut saya Lenovo Legion Slim 7i ini bahaya banget, bahaya juga untuk segmen laptop lain dari Lenovo juga. Karena ini adalah laptop yang multi talenta, multifungsi yang bisa memenuhi hampir semua kebutuhan, semua alasan kenapa orang itu beli laptop. Jadi kalau misalkan untuk berbisnis, desainnya ini low profile, tipis, ringan, enak untuk dibawa meeting dari kota ke kota, terus dari segi keamanan juga ada, seperti fingerprint dan juga privacy shutter. Untuk editing, bisa juga 100% sRGB, IPS panel 300 nits. Gambarnya lebih stabil dan warnanya lebih pop up. Buat gaming, apalagi namanya aja udah Legion, 144 Hz refresh rate dengan 3 ms response time. Spesifikasinya juga udah notok jedok rata kanan ya, i7 10870H, 32GB RAM, 1TB SSD dan RTX 2060 Max-Q. Terus buat kalian yang suka coding, bikin script, keyboardnya juga udah enak banget. Buat kalian yang suka streaming Netflix atau film, audionya udah pakai Dolby Atmos. Jadi agak susah ya untuk mencacat si Lenovo Legion Slim 7i ini. Tapi ada kok kekurangannya. Jadi kekurangannya menurut saya adalah karena dia form factornya tipis, tapi spesifikasinya rata kanan. Jadi ya dia agak anget ketika full load. Contohnya ketika saya gunakan untuk main Cyberpunk dan juga Assassin's Valhalla tadi, CPU yang ada di dalamnya ya, untuk CPU-nya bisa sampai 90 derajat Celcius lebih. Dan untuk suhu permukaan, nah ini suhu permukaan itu maksudnya di bagian casingnya, dia juga agak anget. Dan yang agak mengganggu itu di daerah keyboard yang tengah dan juga pokoknya tombol-tombol F ke atas itu. Jadi yang paling deket dengan sistem cooling itu agak anget dan menurut saya cukup mengganggu kalau misalkan dia kondisi full load. Tapi kalau nggak full load ya aman-aman aja, dan kalau misalkan kita bermain game ya tombol yang kita pencet itu WASD, kalau nggak gitu ya tombol arrow. Jadi sebenarnya kalau dibuat ngegame nggak terlalu mengganggu. Untuk harganya, Lenovo Legion Slim 7i ini dibanderol dengan harga 26.999.000. Dan seperti biasa untuk produk high-end-nya Lenovo pasti udah include dengan ADP atau Accidental Damage Protection. Garansi gila dari Lenovo. Kenapa saya bilang gila? Karena ini adalah garansi yang kalau misalkan human error itu masih bisa di cover 2 tahun dan 100% gratis. Jadi kalau misalkan jatuh, kena air, kebakar dan apapun yang human error, Lenovo masih mengcover 100%. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Apalagi untuk seri ini juga udah ada premium care. Jadi kalian tinggal telepon aja ke layanan bebas pulsa dari Lenovo. Nanti bakalan ada teknisi yang datang untuk membetulkan laptop kalian. Jadi bener-bener dimanjakan banget. Terus selain ADP juga udah ada Windows 10 Home dan OHS 2019. Jadi tinggal pakai aja, serta ada bonus lagi berupa M500 Gaming Mouse RGB dan juga Legion H500 Gaming Headset. Terus juga ada Steam Wallet sampai 4 juta rupiah. Gila gak ya bonusnya ya? Untuk informasi mengenai bonus ini, karena bonusnya masih banyak banget, kalian langsung aja cek di lenovopromo.com atau klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye.